Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pagi ini teman-teman, saya dapat tamu dari Nusa Tenggara Timur ya Bapak Ibu. Betul ya? Betul. Sampaikan salam ke teman-teman di sana Pak. Nah, ini dari satu provinsi ya Pak, perwakilan. Ini 3 kabupaten. Kabupaten apa aja Pak? Dari Rote, Ende, Alor. Oke, Rote, Ende, Alor. Oke. Pagi ini teman-teman, beliau-beliau ini datang ke 78 Farm Jogja. Ini dalam rangka mau lebih mendalami ilmu mengenai ternak kambing domba. Padahal daerah timur itu NTT itu kan penghasil daging sapi nasional. Nah, hari ini kita mau sharing mengenai ternak kambing domba. Nah, ini nanti ada kita diskusi. Ini sedang saya gali potensi di sana apa. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Octavianus Denvani. Saya Kepala Desa Pailelang, Kecamatan Alor Bardaya, Kabupaten Alor. Saya untuk desa kami punya potensi besar. Darat, laut kami punya, bahkan lahan banyak. Tetapi yang jadi persoalan proses atau sistem misalnya peternakan, pemeliharaan itu kadang kami sulit. Sehingga seperti tadi teman dari Rote, kebanyakan itu hanya lepas oleh karena kekurangan pakan ketika musim kemarau. Di sini saya lihat memang ini cukup bagus, sehingga ini satu hal yang positif dan cukup luar biasa bagi kami untuk masyarakat di desa, terkhusus desa Pailelang yang saya ada. Kami kambing, bahkan ternak lain, babi, sapi dan sebagainya kami punya. Hanya metode untuk pemeliharaannya yang kami belum memahami, belum mengerti secara baik, sehingga bahkan kami di sana lebih banyak untuk pemeliharaan atau peternakan itu bukan untuk nilai ekonominya, tapi kebanyakan untuk nilai konsumtifnya. Jadi ketika oke lah kita piara babi atau piara kambing, piara sapi, piara ayam, ketika ada pesta-pesta ya sudah, kita tidak perlu susah kasih uang, ya cukup bawa ke sana. Jadi tidak perlu metode-metode seperti ini, sehingga sampai misalnya perhatikan cara makan, mungkin satu hari dia harus makan berapa kali dan sebagainya. Kandangnya harus seperti apa, harus bersih atau tidak gitu. Dan ketika tadi saya sampai di sini, setelah saya lihat, kebetulan saya di rumah itu punya kambing 1 ekor Pak. Wih, mantap. Ya, masih 1 ekor sudah beranak. Waduh. Ya, sudah beranak, anaknya jantan. Tadi saya lihat ada pekerja yang angkat itu anak kambing lepas, jadi saya tanya, ini usianya berapa? Katanya belum sampai 1 bulan. Saya bilang ini belum sampai 1 bulan, tapi lebih besar dari saya punya yang sudah hampir 2 bulan begitu. Nah, jadi ini saya lihat juga bagus, dan kami kesulitannya itu di penyediaan makanannya, makanan ternak. Seperti di sini budidaya budidaya rumput Pak. Ya, rumput ya. Orang di atas. Ya, gitu. ya. Nah, ini juga mungkin nanti bisa ada metode-metode yang kami dapat untuk kami bisa terapkan di sana. Dan memang yang paling sulit kami di sana itu rubah pola pikir. Ya. Orang-orang di sana itu masih sukar Pak. Mindsetnya ya Pak. Tapi kami akan berupaya. Ya. Kami akan berupaya untuk khususnya dalam hal peternakan. Selanjutnya juga masih terbudaya dalam kami orang di sana, khususnya di desa saya, di desa Pailelang, bahwa kalau yang beternak atau apa itu ya orang-orang yang biasa lah. Kalau orang yang sudah sekolah dan seterusnya itu tidak perlu beternak, tidak perlu bertani dan sebagainya. Tetapi dengan ini kami akan berupaya untuk ya pelan-pelan lah kita rubah pola pikir, karena rubah pola pikirnya tidak gampang. Betul. Ya, kami juga punya potensi yang lain, misalnya agrowisata dan sebagainya. Tentu ini akan saling mendukung. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bisa hadirkan kami di sini, khususnya teman-teman dari TLM, Pak Friend, dan juga teman-teman yang sudah fasilitasi kami sampai di tempat ini. Dan kami berharap mungkin setelah ini komunikasi kita harus secara intens, terus menerus. Jadi ketika kami siap. ada hal-hal yang kami mau praktekkan di sana, kami merasa kesulitan, kami bisa komunikasi. Ya minimal WA atau SMS lah. Nah, jadi siap Pak. kami juga bisa kembangkan
sistem peternakan di Alor atau di NTT, khususnya di Desa Pailelang, bisa mendekati yang ada di teman-teman di Jogja ini. Terima kasih. Baik, Pak, mau ucap salam ke warga atau ke Pak Bupati atau Pak Gubernur? Ya, untuk Pak Gubernur, sekarang Pak Gubernur punya program tanam jagung panen sapi, Pak. Wih, mantap. Ya, jadi kami khusus di kecamatan saya, Kecamatan Alor Barat Daya, itu kemarin sudah disosialisasi. Kami mendapatkan lahan 15.000 hektar untuk penanaman jagung panen sapi. Dan berapa, ini Pak? Program yang cukup luar biasa. 15.000 hektar ya? Ya, siap. Mantap, mantap. Terima kasih Pak Gubernur untuk programnya dan untuk Semoga sukses Pak Gubernur. siap, semoga sukses Pak Gubernur. Dan untuk Pak Bupati Alor, Bapak Dr. Andus Amenjobo, program beliau itu Alor Kenyang, Alor Pintar, Alor Sehat, Pak. Wih, mantap. Tentu ini didukung dengan berbagai hal. Mantap, untuk mendukung mantap. program ini. Oleh karena saya juga menyampaikan terima kasih ke Pak Bupati dan semoga Pak Bupati sehat-sehat selalu dan sukses. Amin, amin, dalam amin. tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya untuk masyarakat desa Pak Camat Alor Barat Daya yang juga cukup mendorong kami khususnya di agrowisata dan juga pemberdayaan yang lain. Saya juga menyampaikan untuk masyarakat desa Pailelang, tentu hal ini akan kita terapkan di sana. Kita akan terapkan di sana, terkhusus untuk teman-teman pengurus BUMDes. Ya, teman-teman pengurus BUMDes desa Pailelang, walaupun kami baru memulai, tetapi kami akan sama-sama berupaya untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk desa kami dan untuk Kabupaten Alor, umumnya NTT dan Indonesia. Terima kasih, Pak. Siap. Monggo Bapak, satu lagi. Monggo. Silakan. Saya suka ini. Orang-orang timur keren ngomongnya, ya kan? Keren. Duduk saja supaya rame-rame. Wes. Ya. Silakan Pak, silakan. Jadi baik, selamat pagi. Selamat pagi. Salam kebinekaan untuk kita semua. Jos. Pertama-tama mungkin saya sampaikan terima kasih karena kita semua dapat berkumpul di sini atas partisipasi dan kerja kita semua untuk kita sama-sama diskusi dan belajar terkait dengan pengembangan di desa-desa. Perkenalkan, nama saya Effendi Hartoyo Muda, Kepala Desa Modosinal dari Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siap. Panggilannya Pak Effendi. Pak Effendi. Ya. Selalu muda ya Pak. Muda terus. Mantap. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan bersama. Kalau saya lihat sesuai dengan potensi saya di wilayah Rote keseluruhan pada umumnya, itu kita punya sumber daya alam yang kuat. Kita punya, saya lebih fokusnya ke pertanian dan peternakan. Ya. Kita punya sumber daya alam yang kuat. Kita punya lahan yang luas. Kita punya ternak yang jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak ya Pak. Kalau di desa saya, kalau kita lihat domba, mungkin sekitar 1000 domba itu ada. Oh, oke. Keseluruhan. Selain itu sapi pun demikian. Kerbau ya mungkin sekitar ratusan ekor ada. Siap. Tetapi yang kita amati di daerah saya dan di sini agak berbeda. Kita punya sumber daya alam yang kuat, tetapi terbatas dalam sumber daya manusia. Kalau yang saya lihat di sini sumber daya alamnya terbatas, tetapi SDM-nya sangat tinggi, sangat berkembang. Sudah banyak berinovasi terhadap usaha-usaha di bidang peternakan dan pertanian. Kalau di bidang pertanian, saya rasa kalau terkait dengan pakan, kita di Kabupaten Rotendao sejak tahun 2020 ini sudah mulai. Kita di situ sangat keren sekali kalau dengar yang namanya rumput odot. Ya. Ya. Karena itu Pak mantan Bupati sendiri yang punya usaha, punya program untuk budidaya rumput odot di Kabupaten Rotendao. Ya. Nah, kalau gambaran terkait dengan peternakan
potensi yang ada di desa itu cara budidaya ternaknya masih, karena mungkin terbawa tradisi kebiasaan dulu, orang tua dulu, sehingga masih ya belum berkembang seperti yang ada di sini. Kita punya, kalau mau peternak di sana, rata-rata minimal 5-10 ekor ke atas lah. Kalau punya 1-2 dia tidak akan beternak sendiri, pasti dia titip hewannya, dombanya ke penjaga yang lain supaya digabungkan untuk satu orang yang jaga. Nah, di dalam cara budidayanya, pagi-pagi mereka lepas saja begitu. Kalau domba lepas saja, setelah itu siangnya tinggal dilihat-lihat, cari makan sendiri, lihat-lihat, sorenya digembalakan pulang kembali. Dan kalau kita amati dari pendapatan, dari hasil dari domba itu, orang walaupun punya ternak domba sekitar 30-40 ekor pun, terkadang kalau faktor keuangan itu sangat minim. Kalau kita berbicara uang tunainya, mungkin dia tidak punya yang banyak, tetapi dia punya hewan, kebutuhan yang mungkin di luar kebutuhan pokok itu dia susah dapat, padahal dia punya hewan. Kalau beda dengan di Jawa pada umumnya, itu kalau orang punya lahan, tadi disampaikan punya lahan, punya ternak yang banyak, berarti itu sultan. Ya. Kalau kita di situ punya hewan yang banyak, malah tiap harinya kerjaannya di kebun. Ya. Siap. Ya. Pakaiannya juga ya disesuaikan, karena namanya gembala, urusnya hanya di kebun. Nah, itu yang kita perlu tahu. Kita punya potensi sumber daya alam yang kuat, tetapi budidayanya belum. Kita perlu tahu kalau di sini mungkin pengembangan dari awal terkait dengan domba, pengembangan dari awal sampai saat ini itu seperti apa? Mungkin awalnya modal dasarnya dari mana, ada bantuan dari mana, sehingga budidayanya bisa berjalan. Karena kita pulang kita sampaikan, oh di sana maju. Setelah mereka lihat gedungnya, mereka mulai pikir, oh ini gedung saja 100-200 juta, ini nanti jual kambing semua pun kita belum bisa bangun gedung. Siap. Ya. Sehingga kita pulang kita bisa sampaikan cara budidayanya seperti ini, modal dasarnya seperti ini, persiapan untuk pakannya seperti ini, mungkin masalah obat-obatan dan lain sebagainya, itu mungkin bisa kita disampaikan secara rinci, supaya kita pulang kita cerita, kita diskusi dengan peternak yang ada di desa-desa, mereka bisa paham. Ya, mungkin untuk sementara demikian, mungkin nanti selanjutnya dalam diskusi lanjutan. Siap. Terima kasih. Oke, teman-teman, satu lagi dari Ende. Ini Ende. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak. Baik, perkenalkan, nama saya Paternus Pagi ya, Kepala Desa Manulondo, dan dua rekan saya dari Kabupaten Ende, Kepala Desa Kirilea dan Kepala Desa Roa. Kita mulai dari NTT ya. NTT itu kemarin saya sempat nyeletuk sama teman-teman. NTT orang bilang nasib tak tentu. Tetapi di sini saya harus katakan NTT sekarang adalah nyatanya Tuhan tolong. Jadi seperti itu. Sekarang banyak perubahan di NTT. Banyak potensi yang ada di NTT yang memang teman-teman desa, BUMDes yang ada di NTT yang harus kembangkan. Salah satunya kami di Kabupaten Ende. Saya boleh katakan Kabupaten Ende adalah salah satu kabupaten yang tidak ada wilayah yang kita pikir gersang atau tandus. Semuanya subur, teduh. Boleh dikatakan seperti itu, dari ujung barat, timur, selatan, barat, daya itu semua tidak ada daerah yang boleh dikatakan tandus. Cuman di sini saya harus katakan sumber daya manusia yang kita harus bangun bagaimana untuk mengembangkan Kabupaten Ende dengan potensi yang ada. Salah satu contoh, saya ambil contoh saja desa saya. Sekarang kita memang sudah ada BUMDes, cuman kegiatan BUMDes ini selama 4 tahun ya, berjalan 4 tahun ini hampir sedikit saja kegiatan mereka, padahal semua aset yang ada di desanya saya itu sudah pada saya serahkan. Bahkan
penyertaan modal saja untuk Kabupaten Ende itu salah satu desa yang paling besar saya, 100 juta untuk BUMDes. Jadi kita di Kabupaten Ende secara keseluruhan, BUMDes yang ada ini niatnya untuk bekerja itu masih minim untuk mengembangkan BUMDes yang sudah ada. Padahal potensinya besar sekali. Sekarang saya lagi membangun bagaimana supaya BUMDes ini bisa buka mata. Nah di sana saya sudah bukan bangun ya, kemarin 1 minggu kemarin sudah disetujui nama PT di mana PT Manulondo Garden Industry, di mana PT itu yang menjadi pemiliknya ada seluruh petani di situ. Jadi berkoordinasi dengan BUMDes untuk bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan PT itu untuk mengembangkan potensi yang ada di desa. Salah satunya di bidang pertanian dan peternakan. Tahun kemarin itu bantuan dari kementerian saya berupa proposal itu 20 ekor sapi, ternak sapi, mesin pembuatan pupuk organik, rumah pembuatan pupuk dan motor 3 roda itu. Jadi sudah berjalan sekian tahun, bagus kelompok itu, termasuk itu salah satu stadion kita itu yang memakai rumput itu dengan pupuk organik itu 1000 ton dari desanya saya yang supply. Cuman sekarang ini banyak kegiatan masyarakat yang di luar kegiatan kelompok itu sehingga kelompok ternak sapi ini sedikit terhambat. Lebih banyak mereka kasih lepas saja sapi. Jadi sekarang saya mau bangun PT itu sehingga pertanian di atas bisa membutuhkan lagi pupuk organik di bawah, sehingga kelompok pembuatan pupuk organik ini bisa berkembang lagi. Itu salah satu dukungan kami pemerintah, bagaimana kita mengembang potensi yang ada di desa. Sama seperti teman-teman di desa, 2 desa ini mungkin sependapat dengan saya, ya kami datang ini memang salah satu desa yang punya BUMDes juga sana. Ini Bapak kalau rumput begini paling banyak di desanya Bapak? Paling banyak ini. Nah, paling banyak itu di desanya, desa Roa. Kalau bicara sapi atau kambing paling banyak di kecamatan ini, Nangapenda. Nah, Nangapenda sama kecamatan Pantai Utara, Bavaria, sama Kota Baru, sama Maurole. Nah, tapi untuk sementara untuk ini desa yang dekat kota yang paling banyak saya sapinya di atas, tapi sekitar 170-an ekor. Itu milik petani semua dengan kelompok ternak tadi, dan kambing mungkin sedikit karena memang petani yang peternak kambing hanya sekitar 5 orang, itu pun dalam jumlah paling banyak 20 ekor. Itu saja dari saya, kami Kabupaten Ende saya kembalikan. Siap, terima kasih Bapak dari Ende, terima kasih teman-teman semua. Nanti saya akan coba. Satu lagi ya, oke. Satu lagi Bapak, maaf. Tadi dari mana Pak? Bapak? Dari Kabupaten Rote. Oh, ini Desa Maubesi, Kabupaten Rote. Ini kepala sukunya. Mantap. Mari silakan Bapak. Jadi baik, selamat pagi untuk kita semua. Yang mau saya tanyakan adalah mengenai bagaimana mengelola peternakan ini. Jujur Pak, saya tahun ini pensiun dari kepala desa. Waduh. Ya, karena saya tahun ke-6 memimpin di desa, ini tahun terakhir. Per 16 Desember saya, Pak Muda sama Pak Firlot kita dipensiunkan. Jadi dalam planning kami, saya tidak tahu teman-teman lain, tapi planning saya masa setelah tidak menjadi kepala desa, saya mau fokus ke peternakan. Mantap. Jujur, hari ini mau 4 hari kita belajar di sini seperti apa yang disampaikan oleh panitia. Belajar manajerial hanya hari, saya rasa tidak bisa kami menerima semuanya. Tidak juga disampaikan semuanya. Belajar apalagi teknisnya. Oleh karena itu, saya pada ini kesempatan, saya sudah bertekad. Saya sudah merancang apa yang akan saya lakukan setelah purna dari kapasitas sebagai kepala desa. Saya melihat di sini 78 farm Yogyakarta. Siapa tahu
setelah dia kembali dari sini akan muncul 78 farm rote. Wah, mantap, mantap. Nah, oleh karena itu Pak, saya tidak menyampaikan pertanyaan, tapi saya minta mungkin kesediaan, karena saya berpikir kalau saya datang hanya 4 hari tidak mungkin, apalagi apa yang disampaikan oleh panitia bahwa kapasitas kami lebih banyak manajerial. Tapi jujur saya akan memilih untuk lebih masuk ke teknisnya, karena dalam keyakinan kami biasa di desa, masyarakat sering bilang kita ini Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus yang dia tidak akan pernah percaya kalau dia tidak menyaksikannya secara langsung. Nah, sebagai kepala desa mungkin akan saya sampaikan, akan saya dengan video sebagai berbagai ilmu yang saya dapat akan saya sampaikan, tapi akan sulit sekali kalau saya tidak membuktikan itu. Oleh karena itu Pak, saya lewat ini kesempatan, seandainya dalam perjalanannya saya komunikasi dengan Bapak, saya minta waktu seminggu, saya datang bersama istri dan anak-anak, saya tinggal di sekitaran sini sekaligus jadi belajar teknik pengelolaannya secara langsung. Apakah saya bisa difasilitasi atau tidak? Bisa Pak, bisa. Saya datang, saya bawa istri anak-anak, karena saya kenapa saya bawa istri anak-anak? Untuk promosikan ke istri bahwa harus jadi peternak dengan omset, kesian istri ini akan, waduh, habis uang kita ini. Ini sulit. Ini jadi pertentangan yang akan pergulatan luar biasa dalam internal kami. Nah, itu yang sulit. Oleh karena itu mungkin Desember selesai, kalau saya punya tekad Pak Bayu, saya minta nomor HP-nya, saya minta difasilitasi, mungkin saya tinggal atau ngontrak di seputaran sini saja, dan setiap hari saya mohon saya diizinkan untuk ambil bagian langsung dalam pengelolaan pakan itu. Kalau Pak Bayu bersedia, kita akan bertemu, kita minta penyertaan Tuhan, kita sehat selalu, dan saya akan datang. Itu tekad saya Pak Bayu. Oleh karena itu sekali lagi, kalau komitmen Pak Bayu fasilitasi saya di sini dan bersedia saya jadi karyawan 1 minggu, maka saya akan datang kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Siap. Terima kasih. Ini teman-teman, ini rombongan ini berangkat dari sekolah badan usaha milik desa. Oke, saya mau sedikit wawancara dengan pengurusnya, Mas Wahid, monggo. Saya langsung sekarang jawab tadi Pak ya. Ini spanduknya seperti ini teman-teman. Ini mereka datang dari sekolah BUMDes, sekolah badan usaha milik desa. Ini Mas Wahid, ini perwakilannya. Monggo Mas Wahid, silakan. Terima kasih. Tadi saya belum kenalan Pak ya. Nama saya Muhammad Fadilah, saya pengurus dari sekolah BUMDes. Menjawab dan menyampaikan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Yang dari yang terakhir dulu mungkin saya ingat Pak ya. Satu hal yang jarang diketahui oleh kepala desa. Pertanyaan seperti itu sebenarnya pertanyaan dari 1 tahun terakhir kepala desa menjabat. Kepala desa jarang tahu, jarang ya saya bilangnya, kalau kepala desa itu adalah komisaris BUMDes. Apa artinya? Bila mana kepala desa sudah lepas jabatan sebagai kepala desa, selama dia masih memiliki saham di unit usaha milik BUMDes, dia tetap memegang saham, Pak. Oke, terima kasih Mas Wahid. Teman-teman semua, saya izin lanjut dengan tamu-tamu saya dulu ya. Nanti saksikan kami di video-video selanjutnya teman-teman. Terima kasih.